Menjelaskan warnamu. Tadi ditanya Iya. oleh Pak Budi, kau Wanes ini atau Tritunggal gitu loh. Jelaskan itu dulu. Pemahaman saya Wanes. Oke. Wanes Pak Budi, silakan. Wanes. Udah. Nanti kita bahas yang lain Pak Budi. Saya mau kejar dia dulu nih. Datang sebagai manusia. Banje, kau kejar saya silakan, saya tunggu kau. Saya nggak lari di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan sesama Kristen. Bahkan ini ada pendeta Budi Asali ya, dan berdebat sama pendeta Dede ya, ada dari Wanes juga, yang pada akhirnya mereka saling caci maki, saling sesat-mesesatkan. Pokoknya bikin ketawa kalau sudah mereka ini ya, sesama mereka nih baku hantam tuh lucu kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kelihatannya. Tapi keterangannya tadi nggak seperti itu. Ya emang dia gitu. Kalau kepepet di Wanes dia lari ke Tritunggal. Bukan maksudnya Gitu cara dia. dia menerangkannya tadi, dia memang paham Tritunggal. Begini, Maka Bang saya Kiko. nggak bantah. Bang Kiko, kalau Bang Kiko mau tanya Kristen yang sebenarnya ini ada Padehe, seorang penatua, bukan sudah penatua, sudah mau pena bakarat ini, sudah mau pena bakarat. Silakan tanya sama dia. Padehe inilah yang dikatakan Bible berjalan. Nah, kalau Pak Budi Asali ini yang Bible penafsiran Bible yang masih hidup sekarang ini, Pak Budi Asali ini dua tokoh yang luar biasa ini. Coba Anda tanya Malam ini ya. kalau Anda tidak Malam tahu. ini bagus ya, ada dua tokoh ya. Penatua dengan penafsir Bible ya. Bagus. Ya, bagus. saya naruh rasa hormat untuk beliau berdua. Namun apapun di dunia ini ya, saya mau katakan saya sebagai muda hormatlah buat orang tua yang saya anggap orang tua, Pak Budi. Caranya ketika kalian menghormati orang tua di dalam kekristenan Anda yang paham agama, yaitu minta penjelasan kepada mereka apa yang Anda tidak tahu. Saya tanya sama Anda tadi, kan Anda ragu-ragu. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ini baru Anda berpikir kan? Karena Jack sudah tidak ada. Tadi kalau ada Jack, Anda bilang, iya memang begitu. Itu namanya ular beluda. Begitu, makanya Yohanes ketika orang Yahudi datang, Yohanes bilang, wah ular beluda. Coba, apa yang tidak Anda paham, tanya sama Pak Dehe. Pak Dehe ini Alkitab yang berjalan luar biasa, sesuai dalil. Beliau ini kalau berbicara dalil duluan, baru penjelasan. Kalau Pak Kiko kan asumsi duluan, baru dalil dari belakang. Bukan. Saya bilang kan harus Lanjut Pak Dehe, lanjut Papi, saya bikin kopi dulu. Dia bingung Pak Dehe, dia mengatakan bahwa Yesus duinatur, tapi ketika Yesus mendekati pohon ara merasa lapar, dia bingung, ini ketuhannya kok off atau on ini ya. Nah, silakan Pak Dehe. Dia bingung Pak Dehe, berikan pencerahan lah kepada jemaat Pak Dehe. Silakan. Iya. Pak Pendeta juga di atas ini Pak. Pak Kiko, Pak Pendeta juga. enggak, saya calon pendeta Pak De, calon. Saya tukang bersih-bersih WC di gereja, Pak. Wah, mantap, luar biasa. Berarti dekat dengan Yesus dong. Dekat dengan WC, Pak. Oh, bukan Yesus. Ya, iya benar, tapi bagian dari pekerjaan itu ya saya mendekati Yesus. Wah, luar biasa. Iya, apakah di gereja itu ada Yesus, Bang, atau hanya jemaat? Halo Abangku Kiko. Ya, kenapa Pak? Iya. Yesus itu Tuhan atau manusia Bang, menurut kepercayaan Abang? Enggak, begini Pak. Ketika Anda datang, memang saya sudah sering lihat Anda, Bapak ya. Tapi kita harus selaraskan dulu. Iya. Saya nggak mau berargumentasi dan tidak mau membahas sesuatu kalau berbeda aliran. Contoh, saya mau tanya, saya gerejanya Betel, gereja Betel Indonesia.
Bapak sendiri apa? Harus saya tanya di sini. Saya Protestan dan menggunakan Alkitab yang dipergunakan di Indonesia, itu kitabnya. Iya, Protestan apa Pak? Banyak GKI atau apa? Protestan, GPIB kalau bahasa Indonesia dia. GPIB. Ya. Oke lah, bisa lah, selaras lah. Iya, karena kita hanya satu Alkitab, kita nggak ada berbeda-beda. Iya, kalau saya semacam kayak Pak Pardede, saya nggak mau bahas apapun kalau sama beliau. Itu salah satu contoh. Tapi saya menghormati pribadinya. Kalau untuk membahas sesuatu, saya tidak mau. Tapi tetap saya hormati siapa Pak Pardede seperti itu. Saya tetap menghormati. Emang Bukan, ajaran, masalahnya begini. kalau ajaran Pardede, Lanjut. ajaran apa itu Bang? Apa? Ajaran apa kalau Pardede? Saya nggak tahu. Cuma saya secara pemahaman saya, apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, apa yang saya imani, ya nggak mau saya teruskan itu. Saya nggak mau bahas apa-apa sama beliau. Yang saya heran begini Pak Dehe. Yang saya heran begini. Kenapa si Pak Kiko ini keimanannya itu tidak berlandaskan Bible begitu, kan? Kalau kita mau lihat di dalam Bible, ini yang kita pelajari ya, bahwa Yesus itu tidak ada dui natur, tapi kepercayaan mereka itu adalah dui natur, begitu. Nah, kalau kita melihat kepercayaan Pak Dehe di dalam Alkitabiah itu luar biasa sesuai tertulis. Makanya sampai sekarang di mana saya mau bilang mau diskusi sama Pak Dehe? Tidak ada. Karena kita tanya, ya dia kasih yang tertulis. Kita mau percaya atau tidak, wong itu tertulis keimanan mereka kan? Iya. Nah, tapi kalau Pak Kiko ini sedikit-sedikit Yesus Tuhan, sedikit-sedikit Yesus manusia, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit manusia. Ini Pak Budi juga gimana Pak Budi? Kita bingung ini sama nih jemaat satu ini. Bagaimana kalau memang tidak bisa selamatkan, saya bawa ke masjid besok. Itu seakan-akan mereka mau buat Yesus itu on off, padahal di Ibrani sudah katakan Yesus tidak akan berubah hari ini dan selama-lamanya. Iya, betul. Atau gimana? Coba pencerahan sedikit Pak Dehe, silakan. Iya, betul Pak Pendeta, bahwa Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah. Karena Yesus berbeda dengan Bapa. Yesus adalah ciptaan Bapa. Ya, sehingga dia lahir dari anak Ya, Pak kandung Budi. Maria. Jadi Yesus ini ciptaan, tidak pernah menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah, YHWH. Oh, Dan Yesus iya, itu betul. adalah utusan. Sama seperti di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20:17. Jadi mustahil duluan bumi baru ada Tuhan. betul. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Bapa. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Oh, Walaupun nanti teman-teman Kristen banyak tafsiran agak melenceng, tapi itulah mereka, susah untuk dijelaskan. Mereka lebih banyak doktrin Paulus. oh, berarti coba gimana tanggapan Pak Budi Asali? Kebetulan beliau ini pendeta senior yang suka saya, banyak ilmu saya dapat dari beliau. Bahkan saya nonton beliau punya channel-channel itu sangat luar biasa ini. Silakan Pak Budi, mau ditanggapi Saya itu sedikit gimana? sesat omongan dia. Oh, sesat. Langsung Pak Budi vonis. Saya angkat tangan. Langsung Pak Budi pendeta mengatakan sesat. Silakan Pak Dehe mau tanggapi apa? Silakan. Iya, yang sesat itu adalah yang menuhankan Yesus. Oh, Ada dalilnya, ya. Saya ada dalilnya. 1 Korintus 8 ayat 6 kamu baca. Yohanes 2, saya keluarkan dulu datanya. Jangan bicara tanpa data, nanti sama seperti Aku sudah open kasih lihat. data. Ya. 2 Yohanes ayat 1, ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Ya, jadi yang Berarti manusia-manusia yang tidak percaya kepada Yesus ini, bahwa Yesus ini manusia, adalah itulah yang penyesat sebenarnya. Ini Alkitab yang bicara, bukan saya. Kamu hanya tahu ayatnya, kamu tidak tahu latar belakangnya. Ayat itu memang latar belakangnya ada penyesat-penyesat yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Bro, iya, coba bantah. Saya omong kosong kamu. Iya, silakan bantah. Silakan. Mana dalilnya itu bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, silakan. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 Pak Dehe. Pak Budi kasih dalil itu. Ini luar biasa nih. Ilmu saya catat nih. Ini Di mana Pak Pendeta? Pak Pendeta, di mana? 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Paulus itu yang membatalkan hukum Taurat. Paulus. Ngapain saya percaya Paulus? Pak Dehe tidak percaya Paulus ya? Tidak percaya sama Paulus karena kata Yesus dia datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi Paulus datang membatalkan hukum Taurat. Efesus 2:15. Kalau Muslim nggak percaya Paulus, aku masih bisa mengerti. Kristen nggak percaya Paulus, goblok. Saya tidak percaya Paulus, Pak Pendeta. Saya percaya itu kepada Allah dan kepada Yesus. Setan. Kau itu penyesat, kata Yohanes. Persetan dengan kamu. Tidak bisa dibantah dengan dalil persetan Aku rupanya. baca, aku sudah kasih 1 Korintus 8 ayat 6, kau nggak berani baca. Rupa-rupanya pendeta perpuluhan yang ketemu saya, habis kamu. Modelmu sudah jelek, goblok sekali, sesat sekali. Waduh, pendeta bicaranya cantik sekali. Karena sering kau makan kolekta, jadi begitu bicaramu. Aku kalau sama orang sesat mengaku kasar. Aduh, pendeta, kau sekolah di mana, kawan? Yang pasti kalau seperti kamu yang nggak sekolahan. Nah, inilah Pak Budi Asali ini yang sesat. Kita kasih data, malah dia kasih kata Paulus. Sebentar lu bang. Tadi ketika Anda datang, saya aja sudah nggak respect sama Anda. Langsung Anda bicara ke saya, kita tuh belum kenal ya. Tolong dengarkan baik-baik bang. Ada nggak Yesus di gereja? Itu pertanyaan apa coba? Kalau Anda menghormati orang, itu tidak pantas bertanya buat saya seperti itu. Kenapa tidak pantas? Nggak pantas. Oh, Yesus tidak ada gereja bang. Saya udah keliling gereja di mana-mana. Yang Saya ada tidak di menjawab. gereja Saya itu tidak menjawab adalah tadi karena jangan orang. simpulkan. Abang jangan simpulkan. Karena kau tidak bisa jawab. Saya tidak menjawab Anda karena kita itu Iya, karena Anda tidak bisa jawab. Jawabannya adalah tidak ada. Yang ada di gereja itu adalah jemaat yang berdoa. Kapan Memang saya nggak bilang? ada. Emang jawaban saya apa Pak? Ya kamu nggak jawab. Lah emang saya nggak jawab. Iya, terus kenapa kau kesal? Kenapa kau kesal? Ada apa rupanya? Atau izin sedikit kita masuk ke ranah diskusi aja. Kita masuk ke ranah diskusi. Tapi saya menarik dengan Pak Dehe tadi membawa 2 Yohanes 1:7. Banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia tadi Pak Dehe ya. Ya, betul Pak Gembala. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, Ya. pertanyaan yang timbul di sini Pak Budi. Yesus ini datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Akan gitu? Ya. Tapi dia tidak Bukan Tuhan. tidak kehilangan keilahiannya. Manusia dalam satu pribadi. Kenapa Anda tertawa? Kan Anda tuh nggak menghormati orang. Seolah-olah Biarin Anda nanti dia kalau sudah masuk Saya neraka, senang dia Pak. tahu. Saya senang daripada Jangan saya tertawa nangis. Pak. Salah atau tidak Ini salah? kelihatannya pendukungnya banyak ini sama-sama sesat semua ini di bawah nih. Udahlah, kalian bantah pakai dalil. Udah selesai. Itu dijawab sama Pak Budi, apa yang salah? Ya, di mana datanya di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai Tuhan? Silakan.
Aku sudah kasih ayatnya. Kamu tidak percaya Paulus, persetan dengan kamu lah. Kamu Nah, bukan ngapain saya percaya Paulus? Paulus itu orang nggak benar, orang jahat. Ngapain saya percaya sama perampok? Kalau Lebih Anda nggak bajingan percaya, kamu yang kalau Anda nggak bajingan, percaya Paulus, jangan bawa-bawa kitab Paulus. Mestinya pakai kitab sendiri. Ya ile, bantah dong. Nanti dia bilang pakai Alkitab yang Dengarkan sama dulu. kan, yang di Indonesia ya. Kalau Anda nggak percaya Paulus. Paulus, Alkitabnya ada surat Paulusnya tidak tuh? Tadi Tidak dia bilang percaya pada awal tadi dia sama bilang pakai Paulus. Alkitab yang sama. Paulus adalah manusia. Sekarang bilang tidak bukan ada Paulus Tuhan. sekarang. Ya, Paulus bukan Tuhan, tetapi dia adalah manusia sama seperti Bilang dia kita. Tuhan siapa? yang bilang Tuhan siapa? Ya kamu kan menyuruh saya percaya kepada Paulus. Ngapain saya percaya sama Paulus? Siapa bilang Anda percaya sama Paulus itu Paulus? firman Tuhan itu diakui oleh Petrus. Kamu tidak mengakui Petrus juga. Alah, yang saya percaya itu adalah firman dari Yesus yang disampaikan oleh Bapa. Yohanes 17 ayat 8. Silakan dibaca. Ya, itu adalah firman. Makanya Yesus itu adalah manusia. Saya baca biar Anda paham. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya Yesus adalah utusan. Ya, utusan Bapa. Jadi Yesus tidak pernah jadi Bapa. Biar Bapak paham itu. Karena pemahaman Anda sebatas itu kan. Diam. Saya Ya, mau kejar memang dia dulu. itu yang tertulis di dalam Alkitab. Buka 1 Yohanes 5 ayat Yang 7 tadi buka. tertulis di dalam Kau buka. Alkitab itu yang kita pelajari. Kau Karena buka. kita Ayo, orang aku kejar Kristen, kau sekarang. pedoman Aku hidup kejar. adalah Kau pakai Alkitab. ayat itu. Kau pakai ayat itu. Aku kejar sekarang kau. Ayo buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Apa Bang kau? Jack, aku mau nanya Bang Jack. Bang Jack. Diam. Tadi, Kau diam. sebentar. Saya mau tahu dia sampai di mana. Sebentar Bang Jack. Diam. Aku mau nanya Bang kepada Jack. Anda. Jack, Tunggu. Jack dengerin. Tunggu. Sama nanya Bang Jack. Kiko. Kau diam. Kau mau tahu otak dia sampai di mana. Diam. Tenang. Kau bilang tadi. Gini gantian saya gantian. Jadi naik dulu gantian. Sabar dulu. Kamu ini kurang sabar aja. Pintar tapi kurang sabar gitu loh. Gak gantian. Silakan Bang Kiko, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan kepada Jack. Gantian kita. Silakan. Bang Jack, tadi kawan-kawan bilang bahwa Bang Jack itu nggak percaya Tritunggal. Apa benar bagaimana Bang? Jangan bahas ke sana, Bang. Jangan. Saya mau kejar dia dulu sebentar. Dijawab aja. Dijawab kok bisa tidak dijawab? Nggak, jangan kesana gimana? Dengar. Orang penyesat-penyesat Kamu itu karena kamu yang Banas tidak terus percaya. berani ngomong. Tunggu Pak Budi. Nggak berani Diam, ngaku imanmu. Tunggu sebentar. Banas Dia atau Tritunggal? penyesat-penyesat itu tidak percaya bahwa Banas Yesus atau telah Tritunggal? datang. Tunggu sebentar. Telah datang sebagai Nggak manusia. jujur Betul? dia Pak Budi. Nggak jujur. Betul kan? Saya ngomong gitu. Deh. Saya mau jawab nih. Apa Jack? Dengar saya ngomong. Iya, saya dengar Penyesat-penyesat kau adalah- bicara Jack. Silakan bicara, Oke. silakan. Penyesat-penyesat adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, betul? Dia datang sebagai manusia. Terjemahan asli dia datang dalam daging sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya ikutin dulu pakai terjemahan LAI. Dia datang sebagai manusia. Jadi sebelum dia datang sebagai manusia, dia siapa? Dia Kalau kau siapa? pinter, kau Nggak bisa. ada siapa-siapa dia. Nah, berarti bukan kata sebagai manusia. Otakmu Ya nggak nyampe. makanya Kalau Anda kamu, baca. oke, diam. Kalau kau datang sebagai si Palopo, sebenarnya kau siapa? Kok saya lagi di bawah-bawah? Mana sih? Kau datang sebagai si Palopo misalnya nih, gampang aja. Kau datang, orang yang tidak percaya kau datang sebagai Palopo. Nah, kau itu siapa sebenarnya? Palopo atau dirimu sendiri sih, Dehe?
Nah gini loh, sabar dulu. Kita lihat warnanya dulu di sini. Kau diam dulu. Sabar, kau tidak pernah menjelaskan warnamu. Tadi ditanya oleh Pak Budi, kau Wanes ini atau Tritunggal gitu loh. Jelaskan itu dulu. Pemahaman saya Wanes. Wanes Pak Budi, silakan. Nanti kita bahas yang lain Pak Budi. Saya mau kejar dia dulu nih. Datang sebagai manusia. Banje, kau kejar saya silakan. Saya tunggu kau. Saya nggak lari di sini. Kau jawab, makanya kalau kau nggak lari. Iya, saya jawab. Siapkan pertanyaanmu. Kalau dia datang sebagai manusia, kalau dia datang sebagai manusia, dia sebenarnya manusia atau bukan? Yesus adalah manusia. Ulangin pertanyaan sekali lagi ya. Dia datang sebagai manusia. Sebenarnya dia manusia bukan? Ini pertanyaan receh yang berat. Makanya kau itu goblok, tolong kau kau ini bicara setan. Kau yang setan. Ini Wanes ini aneh ini Wanes ini. Kalau tak boleh begitu. Bang Kiko juga tadi sudah bela dia, sekarang baru mau marah. Terlambat. Kalau Pak Budi langsung bilang sesat. Jadi harus iman kokoh seperti Pak Budi. Sesat dia. Harus punya toleransi juga. Tapi kalau begini-begini terus nggak usah dinaiki. Masalahnya kita sudah pakai toleransi, dia pakai telur asin. Iya kan Pak Budi kan? Enggak, tapi menarik tadi host. Tadi mengatakan bahwa Pak Dehe yang mengatakan Yesus itu Tuhan penyesat. Dari mana Anda bisa selain 2 Yohanes 1:7 itu Pak Dehe? Saya menarik ini. Silakan. Ya, karena Yesus lagi mengatakan bahwa Allah itu roh, tidak terlihat. Ya, di Yohanes 4. Enggak hafal ayatnya. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sementara Yesus makan, minum, dan disalibkan, itu bukan roh, tapi manusia. Seandainya penghakiman sekarang, saya masuk surga karena saya mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ada dalilnya bahwa saya baca lagi biar pintar. Siapa tadi kambing yang turun ini? Dia main-main sama saya, belum dia tahu saya. Nah, ada dalilnya bahwa saya masuk surga. Yohanes 5:24. Mimpi masuk surga kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, haleluya. Yohanes saya percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan, saya diselamatkan. Makanya oten-oten yang longor ini pada nggak tahu ayat ini. Bapakmu yang sabar. Jangan nyerang pribadi, jangan menyerang pribadi Pak Dehe. Siap, Pak Budi longor. Jangan nyerang pribadi. Silakan. Iya. Begitu bicara begitu ya ampun. Karena Yesus yang berbicara langsung ini, bukan orang yang bicara ini. Yesus. Anda bicara. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai utusan dan percaya kepada Allah tidak dihukum. Itu kata Yesus. Anda bicara Yesus tapi bilang longor, bilang nggak sesuai loh perkataan Anda itu. Bagaimana ya? Tadi si Bapak yang turun memancing-mancing dengan Pak Budi ini. Makanya kalau kita sesatnya ini yang biadab memang. Nah, itu Pak Budi pendeta perpuluhan ini saya terpancing juga dia toh. Jadi silakan dibantah. Aku kasar kalau sama bijak. Pak Budi silakan dibantah perkataan Yesus. Kamu bukan saudara seimanku. Coba bagaimana ini? Bagaimana menanggapi ini Pak Kiko? Ya, silakan. Padahal sama-sama Kristen loh. Ini bukan Kristen. Enggak ada Kristen enggak percaya Paulus.
Coba bagaimana Pak Dehe? Iya, saya persilakan mereka sekarang membantah karena saya keluarkan data. Iya, kalau Silakan kita Pak Budi. nggak usah menyerang pribadi, longor apa, bodoh, nggak usah seperti itu. Itu Ya merendahkan orang, nggak bisa. udah. Tadi kan saya bilang maaf, saya salah. Sekarang silakan dibantah perkataan Yesus. Kan ada tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Ya. Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sekilas Iya, sepertinya ini bukan Satu pelajaran, satu ajaran, yaitu ajaran dari Bapa Yesus, karena dia adalah kepercayaan, dia adalah utusan. Makanya Tadi saya juga gini Pak Dehe. Gini Pak Budi, ini kan pemahaman Pak Dehe ini memang agak lain, tapi sesuai Bible sih Alkitabiah. Nah, Ketika sama- tadi dia sama mengatakan sekali bahwa Bible. Yesus itu adalah Orang yang ciptaan. percaya- Nah ini percaya menarik orang ini sebenarnya ya percaya Pastor Rudi ya. kepada tulisan Paulus itu harus diterima sebagai firman Tuhan. Dia tidak terima itu saja sudah sesat. Apalagi dia bilang Yesus bukan Tuhan. Pak Budi, saya mau bertanya, di mana ada datanya bahwa siapa yang tidak percaya kepada Paulus adalah sesat? Silakan. Tidak percaya kepada Paulus, Iya, dan kita tidak pakai percaya data. pada firman Tuhan, itu sudah cukup untuk menganggap sesat. Tidak punya data dia. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mati sebagai manusia maka hukum Taurat itu batal? Kata Paulus. Itu Efesus 2:15. Sementara Menggunakan surat Paulus kalau kamu tidak sementara percaya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu kenapa si Paulus datang untuk membatalkan? Kalau Anda percaya sama Paulus. Oh iya juga ya. Paulus tidak pernah datang membatalkan hukum Taurat. Bagaimana? Silakan baca Efesus 2:15. Oh, Efesus 2 ayat 15 Bang Kiko, coba dibaca. Ya, Ini bagus, saya catat ini. Betul, Pak. Ini guru-guru semua ini, saya Itu catat. Ini. gampang untuk dijelaskan, Pak Lodeng. Iya ya Paulus Pak, iya Pak. membatalkan Iya. hukum Efesus Taurat 2:15. dalam arti hukum upacara, bukan hukum moral. Hukum moral itu tidak pernah dibatalkan. Yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 dan sebagainya itu hukum moral, dan itu tidak pernah dibatalkan memang. Tapi hukum upacara seperti kalau makanan dilarang dalam Imamat 11, lalu najis dan tahir, lalu kalau berdosa sembelih binatang, lalu ada imam dan sebagainya, itu semua hukum upacara dan itu sudah dihapuskan pada saat Yesus mati. Dan itu terbukti pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah. Dan itu bukan sesuatu yang remeh ya, karena itu jelas suatu mujizat dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa sejak kematian Kristus, bait Allah dan segala hukum upacara dan imam dan korban itu sudah dihapuskan. Jadi itu bukan Paulus yang menghapuskan, tapi Allah sendiri dengan memberikan tanda tirai bait suci yang terbelah itu. Iya. Oh, Allah yang menghapuskan Pak Dehe, silakan. Di mana datanya di Alkitab bahwa ketika Yesus wafat maka hukum Taurat itu batal? Coba Bapak baca biar juga saya tahu dan paham. Di mana datanya di dalam Alkitab supaya saya juga Kalau belajar. kamu orang normal, kamu sudah ngerti. Cuma kamu tidak ngerti, tidak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Oh, jadi datanya kalau kamu normal sudah kamu mengerti. Pasal berapa itu, Pak? Aduh, kayak anak-anak. Pemahaman dasar Anda itu nggak ada, nggak nyambung, nggak bisa diteruskan. Iya, nggak nyambung karena Anda tidak tahu. Ditanya di mana di dalam Alkitab, Selalu nggak bisa jawab. Apa artinya tirai bait Allah yang terbelah pada waktu Yesus mati? Coba. Iya, di mana di dalam Alkitab itu di Perjanjian Apa Baru artinya? bahwa Jawab. ketika Yesus mati batal hukum Taurat. Di mana? Anda jelaskan Apa jangan ngarang di artinya sini. tirai bait Allah terbelah? Iya, di mana di sini? Coba kau baca. Di mana dia? Pada waktu Yesus mati. Oh, netizen minta data. Netizen minta data tadi. Jangan ngarang. Anak kecil juga bisa ngarang. Kok ngarang kalian? Matius 27. Mana datanya di dalam Alkitab bahwa tirai itu hancur dan batal hukum Taurat? Tirainya sobek jadi dua dan itu
Nggak, sampai besok nggak ada datanya itu, nggak ada ketemu. Mana Kiko? Mana datanya? Silakan jelaskan. Di mana katanya kata Allah bahwa ketika Yesus meninggal dunia maka hukum-hukum seremonial itu batal? Di mana? Matius 27 ayat 51, Markus 15:38, Lukas 23:45. Peristiwa Ya, satu-satu kita baca. Bentar. Peristiwa tirai, tabir. Tahu ya, harus paham ya dasar ya. Kalau dulu kan Ya. itu di zaman perjanjian lama kan ada ruang maha kudus, ruang kudus, ruang maha kudus, dan pokoknya ada terbagi tiga lah. Saya bacakan ya. Halaman. Bait Ya, suci silakan baca nggak Bangku? Bait suci terbelah dicatat dalam kitab Injil. Dengarkan ya. Bait suci terbelah Ya. dicatat dalam sebentar. Dicatat dalam kitab Enggak, Injil. pasal berapa? Pasal berapa? Pasal berapa? Kasih data karena saya catat juga ini, saya catat. Yes, 20 Kasih data berapa bilang kita catat. Matius, tercatat bahwa tabir terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27 Iya, di ayat mana Bang? Di mana? Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Ini berdasar semua ya. Ini kesempatan saya untuk belajar ya. Silakan Abu lanjut itu lagi. masuk logika saya setiap beliau jangan dikit-dikit data-data. Beliau udah orang tua udah hafal. Cuma kalau di mana tertulis bagaimana tertulis ya dicari bukan hafalan ya kan. Tapi secara garis besar beliau mengetahui di mana dan terjadi seperti apa. Iya Bang, kita baca Bang, kita baca. Silakan baca Bangku atau saya. Baca nggak apa-apa percaya Baca. baca. Saya baca ya Bang ya. Bahwa inilah teman-teman bahwa hukum Taurat batal. Kita baca. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana di sini dikatakan bahwa Enggak nyambung ya Pak Dehe ya. hukum Taurat ini yang terjadi adalah bukit-bukit batu terbelah, bukan hukum Taurat yang terbelah. Iya. Nggak nyambung, betul lu Pak Hos, betul. Iya, saya catat tadi loh. Masa datang nggak nyambung? Dasar pemahamannya nggak kita memang nggak seirama Pak, nggak apa namanya, tidak nyambung kita. Tidak. Iya, tidak nyambung karena satu yang ditanya, abang jawab satu, jadi nggak nyambung. Saya minta beli beras, Anda kasih minyak tanah, ya nggak nyambung Nah, itu. abangku. Lah kan dikasih ayat. Nggak nyambung. Lah kenapa nggak nyambung? Ini yang dikatakan di sini, abang, terjadi Markus- gempa Markus bumi 15 ayat dan 38. Coba Markus gempa 38. bumi dan bukit-bukit batu terbelah, bukan juga ya, hukum Taurat yang terbelah, bukan. Ini batu, abangku. Iya, secara teologi Anda kita berbeda pemahaman. Dasar Anda memahaminya nggak nyambung di otak saya. Berarti secara mendasar Anda abang tuh nggak nyambung seperti bagaimana saya katakan ya. Anda tidak selaras dengan apa yang saya pikirkan. Tapi Pak Dehe punya data Bang Kiko. Enggak selaras karena yang di sini tuh gempa bumi dan batu-batu dan bukit terbelah. Iya, Jadi memang. yang saya tanyakan di mana di dalam Alkitab bahwa ketika Yesus mati dan batal hukum Taurat, tetapi yang abang kasih adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di mana ini nyambung Pak Hos? Silakan Pak Budi. Pak Budi yang lebih bisa. Aku sudah tanya sama dia nggak jawab dari tadi kok. Apa artinya tirai bait Allah yang terbelah? Aku nggak bicara gempa bumi dan sebagainya. Apa artinya bait Allah terbelah? Itu jelas suatu mukjizat dari Tuhan. Jadi apa artinya? Apa Tuhan tidak artinya melakukan mukjizat tanpa ada maksud apapun. Pasti ada maksudnya. Lalu apa artinya tirai bait Allah terbelah? Terbelah ya terbelah Bang.
Iya, terbelah apa maksudnya terbelah? Ya terbelah. Oh, secara pemahaman ya kita belum apa ya namanya ya, bukan merendahkan nih sih. Kita tidak timpang. Saya tanya si abang, kalau abang bilang sakit kepala, apa artinya sakit kepala? Ya kepala yang mana dulu sakit? Ya kepala, sakit kepala. Iya. Apa Kepala artinya yang sakit sakit. kepala? Ya sakit kepala. Ya sakit kepala. Ya itu, apa artinya batu terbelah? Ya terbelah batu. Menarik memang, menarik. Makanya kalau saya ambil S2 saya ke pendetaan, habis itu para dosen. Tidak ada yang jawab pertanyaanku. Wih, Iya. bahaya. Luar biasa Pak Dehe. Tambah sesat kamu. Iya, karena kita belajar ini dari Saja sudah Bible sesat kita kok. sendiri. Apa yang tertulis kan, kata Yesus, iya kalau iya, bukan kalau bukan. Iya, kalau begini Pak Dehe, kalau pemahaman saya, kalau ini pemahaman saya sebagai Islamnya, pandangan saya sebagai Islamnya, karena kita sudah tahu kita berbeda Tuhan, berbeda iman, berbeda kitab. Tapi kalau pemahaman saya membaca itu, kalau memang yang berhak membatalkan hukum Taurat, seharusnya Yesus, karena Yesus betul-betul diutus. Tetapi Yesus tidak mengatakan, jangan salah. iya, di dengar dulu. Tidak Dengar bisa. dulu. Anda belum dengar, Anda sudah potong. Anda dengar dulu. Anda belum dengar, belajar mendengar sampai akhir, baru Anda potong. Saya mengatakan, kalau yang berhak membatalkan hukum Taurat, kalau yang berhak berarti Yesus yang berhak. Karena Yesus datang dari Bapa. Tetapi Yesus datang, dia tidak membatalkan. Bahkan dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau saya mengatakan yang berhak membatalkan seharusnya Yesus. Tapi ini kan Yesus tidak membatalkan, tetapi dalam Efesus 5 nomor 2, Efesus berapa itu? Efesus Paulus 2:15. Efesus 2:15, Paulus mengatakan dengan matinya dia, maka hukum Taurat dibatal dengan beserta ketentuan-ketentuannya, segala ketentuan-ketentuannya. Berarti seluruh. Semua berarti semua dibatalkan. Makanya saya sampaikan, kalau berhak membatalkan, yang berhak harus Yesus, karena Yesus yang datang dari Bapa. Tetapi Yesus tidak membatalkan. Berarti siapa nih Om Ulus ini? Mungkin Om Ulus ini lebih tinggi daripada Yesus, sehingga dia itu berani kita tahu. Di sini juga kan ada saya punya guru. Jadi Pak Dehe, Pak Budi Asal ini juga saya punya guru lagi kan. Saya punya guru Iya, yang luar biasa. Pak Dehe Pak juga saya Guru. punya guru. Kalau Pak Kiko ini saya punya pasien. Gitu. Tapi memang saya juga bertanya-tanya dalam hati Pak Hos, Iya. mengapa di dalam Alkitab ini lebih tinggi derajatnya Paulus daripada Allah? Sebentar bang. Nah itu. Abang kan membawa kitab Efesus berapa tadi? Ya biar ku lanjutkan dulu Bang ya, Nah, sebentar biar terlalu biar terjawab. Iya, saya lanjutkan dulu narasi saya, nanti Abang bantah. Iya, Efesus berapa tadi? Efesus berapa? Sebentar aja. 2:15. Yang menulis itu siapa bang? Yang menulis itu siapa? Paulus. Paulus lah Bang, Paulus. Harusnya abang jangan bawa kitab Paulus. Masa Paulus melawan Paulus? Iya, makanya saya bicara, Anda dengar. Selesaikan dia narasi dulu. Saya Pak selesaikan, Kiko. nanti Abang Oke, selesaikan. bantah. Oke, selesaikan. Saya seorang Kristen yang lahir, bahkan sebelum lahir, saya sudah mengikuti Yesus. Ya, karena saya di dalam kandungan dibawa-bawa ke gereja, berdoa kepada Yesus. Saya bingung sendiri bahwa kami ini atau pengikut-pengikut Yesus lebih takut kepada manusia daripada kepada Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi dengan datangnya surat Paulus, Efesus 2:15, dia membatalkan hukum Taurat. Seakan-akan Paulus ini derajatnya lebih tinggi daripada Yesus. Padahal Paulus hanyalah orang biasa
yang menyampaikan firman Tuhan melalui tulisan-tulisannya di jemaat, baik itu di Roma, Efesus, Galatia, Filipi, dan lain-lain. Bingungnya saya, orang lebih takut kepada Paulus daripada kepada Yesus yang menerima firman itu sendiri. Silakan abangku, silakan dibantah Kan Bang dia Kiko. bilang Silakan. Paulus menuliskan firman Tuhan. Katanya tadi tidak percaya sama Paulus. Sekarang bilang Paulus menuliskan firman Tuhan. Ya benar yang mana? Makanya Anda dengar, jangan Aku dengar merokok dari kalau dulu, orang dari tua tadi. bicara. Saya mengatakan bertentangan dengan Paulus dirimu datang. sendiri. Diam dulu biar jelas. Kamu ngomong Saya bertentangan dengan dirimu mengatakan sendiri. Coba Paulus jelaskan. datang untuk membatalkan hukum Taurat. Makanya dengar. Makanya saya nggak percaya kepada Paulus. Mengerti? Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi datang Paulus untuk membatalkan. Makanya saya nggak percaya. Iya, Tapi kamu ketika bilang Anda tadi Paulus membantah, menuliskan firman Tuhan. Anda kan, abang kan mau sebentar, abang kan mau membantah pernyataan Paulus, tapi jangan tulisan Paulus juga untuk melawan Paulus, gak bisa dong seperti itu. Apa tulisan Paulus? Perkataan Yesus, Yohanes 5:17, bukan perkataan Siapa yang Paulus nulis? itu. Siapa yang nulis? Yesus, Yesus, mana ada Yesus nulis? itu Matius yang menulis. Makanya dengar kalau orang bicara. Itu sudah aku jelaskan tadi. Itu hukum moral yang tidak dibatalkan. Hukum Iya, di seremonial mana di dibatalkan. situ Paulus mengatakan hukum moral? Di mana? Coba jelaskan. Kalau kamu punya otak, kamu tidak bisa menafsirkan ayat tabrakan dengan ayat. Saya Kalau Paulus tidak membatalkan hukum Taurat dan yang saya ini tidak menafsirkan hukum Taurat menafsirkan. itu tabrakan antara ayat, itu penafsiran tolol. Saya tidak menafsirkan, saya membaca apa yang tertulis. Saya tidak punya hak menafsirkan. Saya tidak punya hak. Saya baca sesuai data. Silakan dibantah. Betul. Sama juga dengan saya, Pak. Saya tidak pernah menafsirkan, saya hanya Kisah membaca. Rasul pasal 10 itu juga Allah sendiri yang membatalkan larangan makan. Silakan baca Kisah Rasul 10. Jadi Allah cocok dengan Paulus. Dan saya rasa kalau nggak percaya kitab yang ditulis Paulus, jangan dibaca kitab Paulus, jangan baca yang lain, cari sendiri yang lain. Masa Paulus melawan Paulus, bagaimana itu? Bukan dibaca, di sini kan kita ranah diskusi. Iya. Kita ranah diskusi. Jadi dia jadi begini, Pak Dehe membawa data, Pak Dehe tidak membatalkan, Pak Dehe tidak menafsirkan, karena Pak Dehe juga tahu diri, karena di sini juga ada Pak Pendeta Budi Asali, beliau sangat senior, jam terbang tinggi. Begitu Iya, sudah Pak. keluar di TV-TV kan. Kalau Pak Kiko ini kan cuma keluar di CCTV. Beda sama Pak Budi Asali, TV One apa semua kan. Begitu. Kalau Pak Kiko ini cuma CCTV. Itu pun kelihatan ada bawa kotak kecil hitam itu. Ya kita lanjut. Kita biar jangan tegang. Kita apa lagi di sini, ingat. Kalau kita berdiskusi berarti kita sudah sepakat agar tidak sepakat. Ya. Usahakan diskusi kita ini kita mendapatkan satu poin, pemahaman Pak Dehe begini. Nah, saya sebagai Islam bisa menilai bahwa Pak Budi adalah orang yang memang Alkitab itu di luar kepala lah. Luar biasa menafsirkan Alkitab itu, sangat luar biasa. Tetapi kalau Pak Dehe sesuai Alkitabiah. Ini kalau Pak Kiko ya bunglon. Cara bisa sini. Ini fakta. Tadi saja kamu bela-bela Jack. Oh iya betul. Masa Jack bilang? Saya tanya sama Pak Kiko, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya iya. Setelah dia tahu Jack itu Oneness, tadi Oneness. Berarti dia tidak tahu. Kami orang Islam saja ketika Oneness bernarasi kami tahu. Ketika Tritunggal bernarasi kita tahu. SSY bernarasi kita tahu. Begitu. Kalau Anda kan memang tidak tahu apa-apa, makanya di sana boleh ibarat kereta bermuka dua begitu kan? Nah, jadi Pak Kiko Pak Dehe di sini dia hanya menyampaikan ini loh.
Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus. Ini datanya loh. Dia tanya sama kalian. Nah, kalau Pak Kiko tidak bisa menjawab, kasih sama Pak Pendeta Senior, fans saya pendeta ini, Pendeta Budi ini. Cuma Pak Budi ini kalau berbicara tidak suka gontok-gontokan, dia mau pakai waktu. Cocok dengan Pak Dehe ketemu di sini. Gitu. Silakan Pak Kiko, mau bantah apa Pak Kiko, silakan. Iya, Kalau tadi tidak mau saya kasih saja kan. latar belakang si Jack saya nggak paham. Sudah, skip saja si Jack saja. Tadi Pak Budi sudah bilang dia sesat kok, apalagi membawa. Silakan. Iya, bukan berpaling ke sana berpaling ke Bukan, sini. kalau tadi Pak Budi mengatakan dia sesat, tapi setelah itu dia mengatakan bahwa tolol, goblok, itu saya tidak mau begitu. Lihat Pak Dehe, walaupun Pak Budi bilang Pak Dehe sesat, tapi Pak Dehe dengan senyum menyampaikan, ini orang yang berwawasan luas, dia kasih dalil, dia kasih saran dengan dalil. Coba Pak Kiko bantah itu, kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat? Pak Dehe kan tadi kan tidak mengakui, bahkan disebut Paulus itu apa tadi Bang? Apa tadi? Ya, ketika Anda tidak mempercayai, jangan ambil tulisan yang ditulis Paulus untuk menyerang Paulus juga, kan itu nggak fair kan? Nah, iya. Sudah minum 2 gelas, abang berapa gelas bang? Ya masa Saya itu iya sebentar ya, saya itu nggak nyerang Paulus pakai kitab Paulus bang. Saya pertanyakan Efesus 2:15 dengan perkataan Yesus Matius 5:17. Bukan Paulus ketemu Paulus bang ya. bukan. Tapi Anda kan bilang nggak percaya Paulus. Ya jangan bawakan kitab yang ditulis Paulus. Harus begitu dong. Iya, Anda kan menanyakan kenapa Anda tidak percaya Paulus. Saya keluarkan datanya karena dia berani membatalkan hukum Taurat. Makanya saya tidak percaya, abang. Oke, Itu, Anda nggak Pak percaya Kiko. Paulus? Nggak percaya Paulus? Iya, karena Paulus mengatakan, ada lagi Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus, jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Iya, betul itu. Sementara kata Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kejadian 17 ayat 10, semua harus disunat. Lalu datang lagi Paulus, sekonyol-konyol datang lagi Paulus untuk membatalkan hukum Taurat lagi yang dikatakan Allah di sana. Makanya saya mengatakan saya tidak percaya sama Paulus itu. Saya ada datanya. Ya, Jangan artinya begini. paksakan. Artinya gini Pak Kiko, kalau Pak Dehe ini dia tidak suka yang plan gitu loh. Jadi di Bible itu dia plan. Di satu sisi dia mengatakan Taurat itu betul, di satu sisi dia membatalkan. Contoh tadi dalil yang dibawa Pak Dehe, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan 1 iota dalam hukum Taurat, kata Yesus. Betul? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Betul Pak Dehe? Betul. Nah, lalu sekonyong-konyong masuklah Efesus 2:15 yang ditulis oleh Paulus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sebenarnya di sini ini ada fitnahan atau apa? Karena ini tuduhan Paulus terhadap Yesus. Dia, Ya. betul ya Pak Dehe ya? Betul. Itu betul. yang dimaksud. Gitu. Nah sekarang satu-satunya solusi supaya Aku pakai tirai bait Allah yang terbelah. Sekarang itu artinya apa? Dia tidak pernah memberikan jawaban. Tirai bait Allah itu tebal sekali, tidak mungkin terbelah dengan sendirinya. Itu mujizat dari Tuhan. Sekarang Tuhan tidak akan melakukan mujizat tanpa ada maksud. Lalu apa maksudnya? Ya tanya sama Tuhan. Kalau Bapak tahu bahwa Tuhan yang Nggak usah tanya membeli itu, sama Tuhan, ditanya aku sama sudah tahu. Tuhan. Tirai bait Allah terbelah itu Tuhan menunjukkan secara simbolis bahwa semua bait Allah itu dibuang sudah.
dengan hukum upacara dan imam dan korban. Dan memang sejak Yesus mati, di mana ada orang berdosa lalu sembelih binatang jadikan korban. Nggak wajar. Ya. Iya, keluarkan datanya. Keluarkan di mana bahwa setelah Yesus mati bakal hukum Taurat. Ya silakan. Sudah. Nggak usah apa. Izin saya buka literasi ya dari kekristenan sendiri. Yang dimaksud dengan tirai terbelah itu bait ya. Ini mohon maaf kalau saya salah Pak ya. Ini berdasarkan literasi yang saya ambil dari kekristenan itu sendiri. Yang dimaksud itu adalah pemisahan antara Tuhan yang Maha Kudus dan manusia berdosa. Batas kekudusan yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Kemudian perlunya iman dan korban untuk mendekati Tuhan. Ini agak berbeda ini Pak. Kalau saya lihat penafsiran bait suci yang itu tirai terbelah Iya, itu. tirai itu tadinya ada untuk tujuan itu. Tapi pada waktu Yesus mati tirainya kan terbelah. Berarti tirai itu dibuang sudah. Tidak ada lagi batas antara ruang maha suci dan ruang suci. Ya, Dan tidak ada lagi batasan antara Allah dan manusia. Iya. Nah, hukum Taurat Itu itu di hanya mana? doktrin. Ya. Doktrin saya tahu juga itu. Berarti yang membatalkan hukum Taurat bisa kita ambil kesimpulan dari perkataan Bapa adalah hanya doktrin, tidak tertulis di dalam Alkitab. Haleluya. Bisa jadi. Berarti lebih tinggi Paulus Itu daripada bisa Yesus. bacakan Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 berapa Pak? Ya mulai ayat 1. Nanti sampai seberapa nanti saya stop. Kisah Rasul 10. Oh ini Petrus dan Cornelius ya. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3, kira-kira jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, ada apa Tuhan? Ini kok Cornelius dipanggil Tuhan? Ini malaikat dipanggil Tuhan juga di sini ya? Bingung juga saya ini Pak. Ulangi baca. Oke, saya baca ya. Di Kisah 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, ia ini Cornelius berkata kepada malaikat, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Coba ini agak membingungkan ini. Jadi malaikat juga Tuhan. Ini Tuhan huruf besar loh. Gimana Ya ini? dia kan tidak tahu itu siapa. Jadi dia sebut Tuhan, dia kira itu Tuhan. Teruskan aja. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang tinggal dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketiga orang dalam perjalanan dan kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah doa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ruhnya diliputi
kuasa ilahi, tanpa olehnya langit terbuka. Wow. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, katanya kan. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tolong diulang kata-kata itu, diulang dulu. Iya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah lo yang bicara ya, Allah. Oleh Allah ya, bukan oleh Paulus ya. Sabar. Ya, terus lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Terus. Maksudnya apa ini? Ya, Kalau terus, Allah yang bicara apapun jadi, gak bisa dibilang haram. Allah lo yang bicara. Bukan, ini masalah yang di 12 tadi. Kan makanan yang dulunya haram itu adalah Allah sendiri. Dan itu terulang 3 kali. Bisa dibaca terus kalau mau. Nggak usah tapi dibaca terus, ini sudah cukup segitu. Yang membatalkan adalah Allah sendiri, bukan Paulus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang dihalalkan ini? Ini dulu dikaji. Kalau yang dihalal, yang makanan yang haram, itu kan mujizat, ada kain turun kan, penuh gambaran binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Oh enggak di sini. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kain lebar itu loh ya. Ayat 11-nya kan kain lebar itu turun kan. Lalu ayat 12-nya di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Ini semua haram ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera setelah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi siapa yang membatalkan? Nah, berarti nggak dimakan sama Petrus. Nggak dimakan. Memang udah dimakan, tapi Allah sudah mengatakan yang sudah dihalalkan jangan engkau anggap haram. Jadi yang menghalalkan. Nah, yang mana yang dihalalkan? Yang mana yang dihalalkan, Pak? Loh, yang ini ada yang Surah 4 pasal 11 itu. Itu kan diharamkan, yang dihimamat kan diharamkan. Ya itu sudah dihalalkan karena Yesus sudah mati di salib, itu sejak saat itu sudah dihalalkan. Sekarang mau makan babi, mau makan apa, makanya enggak masalah. Nah, Wah, bahaya ini. di mana datanya itu? Lah itu dibaca sudah kok. Banyak bacot kamu. Enggak ada tulisan babi di sini. Bapak bisa baca enggak? Oh, kalau begitu bara ini. Kalau begitu mah. Ngarang terus. Satu yang ditanya di mana? Tadi kan Anda menanyakan kenapa tidak percaya dengan tulisan Paulus, karena Paulus membatalkan hukum Taurat. Satu yang dibaca Petrus malahan. Iya, ini sebenarnya ini berbicara tentang makanan halal. Iya kan? Nah, Ya, tentang betul. makanan halal itu kita tarik dari imamat. Iya, kan gitu. Apa yang halal di situ, apa yang haram. Kok kembali lagi Ya. kenapa kembali lagi ke perjanjian lama? Nah, ini kan dasarnya kan perjanjian lama ini. sepakat. Apa yang dinyatakan, sabar ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pertanyaannya,
Babi dihalalkan tidak oleh Allah di imamat? Haram. 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 Imamat ya. Berarti di perjanjian baru juga haram. Karena Haram. ada tulisannya. Iya. Betul. Tapi datanglah Jangan, Pak. Efesus 2:15 dibabat habis. Gitu. Begini loh, ini Allah sendiri yang bicara ya, Allah. Kita pun ya, kalau Allah yang bicara, boleh nggak kita membantah? Itu aja dulu, sederhana. Boleh nggak membantah? Ya nggak Tidak boleh. boleh. Nggak Itu boleh. sudah, terima. Ya sudah. Lah terus kenapa dimakan? Sudah dibantah, sekarang sudah dikasih data Allah yang bicara, sekarang dibantah juga. Kalau Allah yang Iya, bicara, Orang sama. bertengkuk Kalau yang Allah yang tidak, bicara, tidak mau bagi- mempercayai kebenaran. Pokoknya sudah pikiran dia itu, ya itu Kalau mesti Allah benar. dipercaya berarti perkataan Paulus omong kosong. Jelas. Jelas. Anda Perkataan mengatakan Allah di sana perkataan sama Allah dengan tidak boleh kata-kata Paulus dibantah. dalam Berarti Efesus jelas. 2:15. Efesus 2:15 Aku sudah batal. bilang itu hukum Berarti upacara. omong Dan kosong. ini hukum upacara dibatalkan oleh Allah sendiri. Cocok. Enggak ada Allah membatalkan hukum Taurat. Aduh, Bapak, silakan baca lagi, Pak ya. Baca lagi nanti ya sebelum bobo. Silakan Aku tidak baca-baca perlu lagi baca ya. lagi. Aduh. Tapi memang unik ini tulisan Paulus. Memang unik tulisan Paulus dengan Yesus unik, host. Unik. Jadi dia tabrak menabrak. Nanti di satu sisi dia dukung, Tidak ada di satu tabrakan sisi antara Paulus dan Yesus. Aku sudah bilang Paulus itu berbicara tentang hukum seremonial. Nah, demikian tadi Komisi ini, yang dimana baku hantamnya mereka sesama Kristen ini memang bikin kita tertawa. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai tafsirannya sendiri-sendiri, yaitu jadi tidak satu kata mereka. Karena Bible itu, ya, kitabnya orang Kristen itu tidak mempunyai tafsir pokok. Tafsir paten itu tidak ada, sehingga semua orang Kristen, ya, berhak untuk menafsirkannya sesuai dengan akal mereka sendiri, yang sifatnya diada-ada, sifatnya diada-adakan, ya, dibuat sedemikian rupa. Exegesis itu harus benar-benar klop, ya, dicocok-cocokkan dengan segala sesuatu apa yang menjadi pemikiran mereka, padahal itu tidak nyambung sama sekali, gitu ya. Ilmu cocomologi itu diterapkan di dalam kekristenan itu, jadi tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis. Maka ketika orang-orang Kristen selalu statement, ya, dengan pedenya mengaku bahasanya mereka ini dibimbing Roh Kudus, ini Roh Kudusnya yang mana yang benar? Karena masih berbeda orang, berbeda penafsiran, dan semua mereka mengaku bahasanya mereka ini mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Nah, ini yang bikin kita rancu, ya, bikin aneh. Jadi sesat menyesatkan, Roh Kudusnya sesat menyesatkan. Aneh. Baik, kawan semin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.